Oke, baiklah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Michael Mesinko dengan NIM 21021060137. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari tugas lab Cisco Research Network Security Test. Di sini ada tiga part. Yang part pertama itu explore design website. Kedua, identity reach network security threat. Part tiga, detail specific network security threat. Oke, langsung saja ke part yang pertama di sini. Part pertama exploring design website. Step satu, locate sans resource. Di sini yaitu search the internet for sans from the sans homepage. Klik on free resource. Pertama di sini kita diminta untuk mencari sans di internet, kemudian kita klik resource. Kita pergi dulu ke Chrome. Di sini kita ketik sans.org. Oke, selanjutnya kita pilih resource. Kita pilih free resource. Ini merupakan tampilannya untuk yang free resort. Kita lanjut. Sebelumnya di website ini kita diminta untuk menulis tiga resource yang tersedia. Jadi di sini ada 8 resource. Di sini kita pilih yaitu 1, 2, dan 3 itu web case, web papers, poster, and cheat sheets. Oke, selanjutnya kita lanjut ke step yang kedua, yaitu locate the link to the SIS Certical Security Control. The SIS Critical Security Control ditetapkan di situs web SANS adalah puncak dari kemitraan publik swasta yang melibatkan Department of Defense atau DoD, National Security Association, Center for Internet Security (CIS), dan The SANS Institute. Daftar tersebut dikembangkan untuk memprioritaskan kontrol keamanan cyber dan pengeluaran DoD itu telah menjadi inti dari program keamanan yang efektif bagi pemerintah Amerika Serikat. Oke, jadi di sini ya kita diminta untuk memilih salah satu kontrol dan buat daftar saran implementasi untuk kontrol itu. Oke, kita kembali ke website tadi. Di sini saya memilih use control V8. Oke, jadi di sini saya memilih malware defense. Malware defense atau tekanan defense. Daftar saran implementasi unsur-unsur ini adalah gunakan alat otomatis untuk terus eh, memantau stasiun kerja server dan perangkat seluler. Kemudian gunakan perangkat lunak, anti malware, dan fitur pembaruan otomatis, lalu mengkonfigurasikan komputer jaringan untuk tidak menunjukkan konten secara otomatis dan media yang dapat dipindahkan. Oke,
Kita lanjut ke part yang ke step yang ketiga, yaitu locate the newsletters menu. Sini highlight the resource menu, select news newsletters. Jadi di sini kita diminta untuk meng-highlight menu resource dan memilih newsletter, lalu jelaskan 3 newsletter yang tersedia. Oke, jadi kita kembali. Kita pilih ini. Oke, jadi di sini ada 3, yaitu Newbits, RISK, dan OUTS. Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu Sans Newbytes adalah ringkasan eksekutif tingkat tinggi setengah mingguan dari artikel berita paling penting yang telah dipublikasikan tentang keamanan komputer selama seminggu. Selama seminggu terakhir, setiap item berita diringkas dengan sangat singkat dan menyertakan referensi di web untuk informasi terperinci jika memungkinkan. Selanjutnya, Paris di sini ini memberikan ringkasan mingguan yang handal tentang vektor serangan yang baru ditemukan, ketentuan dengan eksploitasi baru yang tinggi, dan Rix juga memberikan penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru-baru ini. Selanjutnya yaitu OUTS. Di sini OUTS adalah buletin atau disetter kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer, biasa diterbitkan setiap bulan dan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi diteliti dan dikembangkan dengan hati-hati oleh tim Sun, Securing the Human, ahli materi pelajaran infrastruktur SANS, dan anggota tim komunitas. Setiap masalah berfokus pada menjelaskan topik tertentu dan langkah-langkah yang dapat diambil orang untuk melindungi dari mereka sendiri, keluarga mereka, dan organisasi mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke part yang kedua, yaitu Identity Risk Network Security Threat. Di sini kita akan memilih ancaman keamanan jaringan baru-baru ini menggunakan jalan situs SANS dan mengidentifikasi situs lain yang berisi informasi ancaman keamanan. Part yang step yang ke-1 di sini, kita dari newsletter page, kita akan memilih pertama archive list. Sini kita kembali, kita pilih ini. Oke, bisa dilihat di sini ada beberapa data.
sini ada beberapa data, tapi sebelumnya di sini saya sudah mencatat beberapa, yaitu untuk most populer melalui filenya ada Hydrogen Quartif, ada Hydrogen Change Up, selanjutnya ada MDR Trojan SMS min 1, Java Exploit Agent min 14, dan Trojan ADH. Oke, selanjutnya step yang kedua itu identify sites providing rich security tab information. Di sini kita akan mencari situs lain selain Sans. Itu selain situs Sans, tadi kita diminta untuk mengidentifikasi beberapa website. Jadi di sini saya akan mencari website yang namanya cnet.com. Oke, ini merupakan tampilannya. Situs ini merupakan salah satu contoh website yang menyediakan informasi tentang ancaman-ancaman cyber. Jadi seperti yang ditampilkan ini merupakan data-data ancaman dari uh, cyber. Oke, kita lanjut di sini part yang ketiga, detail specific network security attack. Uh, di part 3 ini kita akan meresearch specific network attack. Jadi di sini saya sudah mencari terlebih dahulu, yaitu untuk name of attack-nya di sini ada serangan WannaCry. Type of attack-nya di sini serangan ransomware, dan date of attack-nya serangan WannaCry pertama kali terdeteksi secara publik pada tanggal 12 Mei 2017. Komputer atau organization effect, efek untuk komputer dan organisasi, yaitu beberapa organisasi seperti National Health Service (NHS) di Inggris. Salah satu contoh paling terkenal adalah serangan WannaCry pada Mei 2017 mempengaruhi sistem NHS di Inggris. Di sini how it works and what it, apa yang mereka lakukan atau cara kerjanya bagaimana. Jadi pertama dia penyebaran, yaitu serangan WannaCry dimulai dengan memanfaatkan celah keamanan sistem operasi Windows yang belum diperbaharui dengan pembaruan keamanan terbaru. Kedua yaitu peretasan. Setelah berhasil memasuki sistem yang rentan, WannaCry menginstal dirinya sendiri di komputer target. Selanjutnya mereka yaitu tuntutan tebusan. Setelah enkripsi selesai, WannaCry menampilkan pesan tuntutan tebusan yang meminta pengguna untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk Bitcoin sebagai tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Selanjutnya di sini penyebaran lebih lanjut, yaitu salah satu fitur yang membuat WannaCry sangat mengkhawatirkan adalah kemampuannya untuk menyebar ke komputer lain di jaringan yang terhubung. Selanjutnya di sini mitigation option di sini adalah update dan pemeliharaan sistem, melakukan pemantauan keamanan, gunakan solusi keamanan yang kuat seperti perangkat lunak antivirus dan firewall. Selalu melakukan backup rutin dari data penting Anda, melakukan pelatihan keamanan kepada pengguna untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman serangan cyber, termasuk phishing dan unduhan berbahaya, segregasi jaringan, penilaian keamanan, kebijakan kata sandi kuat, dan monitoring dan tanggapan kejadian keamanan. Dan di sini ada reference of link dan sini. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada reflection question. Yang pertama yaitu what this what step can you take to protect your own computer? Jadi langkah apa yang dapat kita ambil untuk melindungi komputer kita sendiri? Di sini kita dapat menjaga agar sistem
operasi dapat sistem operasi dan aplikasi tetap mutakhir dengan tambalan dan paket layanan menggunakan firewall pribadi, mengkonfigurasi kata sandi untuk mengakses sistem dan bahaya mengkonfigurasi screen server, batas waktu dan memerlukan kata sandi untuk melindungi file penting dengan membuatnya read only dan menginskripsi file rahasia dan file cadangan untuk penyimpanan yang aman. Pertanyaan kedua di sini, what are some important steps the organization can take a protect their resource? Jadi, apa saja langkah penting yang diambil organisasi untuk melindungi sumber dayanya? Jadi, organisasi itu menutup penggunaan firewall, deteksi, dan pencegahan untuk pengesahan, pengesahan perangkat jaringan, perlindungan titik akhir alat, kerentanan jaringan, pendidikan pengguna, dan pengembangan kebijakan keamanan. Sekian penjelasan terkait tugas ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf.